Bab 2591. Charlie sekarang memiliki cukup dana di tangannya, dan ada juga mesin cetak uang yang terus menghasilkan uang, JX Pharmaceutical, jadi sebenarnya tidak sulit baginya untuk memulai transportasi laut. Baik itu mendirikan perusahaan, merapat ke dermaga, atau menyewa kapal barang, tidak ada masalah dengan pendanaan. Namun, masalah yang paling kritis adalah jika Anda ingin memulai bisnis baru yang begitu besar, Anda harus memiliki seseorang dengan kemampuan yang memadai untuk mengurusnya. Hal pertama yang dipikirkan Charlie adalah Doris. Tak perlu diragukan lagi, kemampuan dan karakter Doris benar-benar bisa dipercaya. Namun, satu-satunya masalah adalah Doris masih harus mengelola Emgrand Group. Jika dia diminta untuk memimpin transportasi laut pada saat yang sama, dia mungkin kurang. Setelah berpikir sejenak, Charlie memutuskan untuk menunggu Doris kembali dari Hong Kong dan berbicara dengannya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dia punya ide bagus, atau apakah dia tahu bakat lain yang pandai dalam manajemen. Oleh karena itu, dia berkata kepada semua orang, "Terima kasih atas saran Anda. Saya akan mempertimbangkan pengiriman laut dengan hati-hati." Ito Takehiko buru-buru berkata, "Jika Tuan Wade ingin melakukannya, saya pasti akan mendukung." Warnia juga berkata tanpa ragu-ragu, "Guru, saya juga bersedia mendukung Anda tanpa syarat." Qin buru-buru berkata, "Guru, dan saya. Jika saya kembali malam ini, saya akan menelepon Tailai. Dia berakar kuat di Haicheng, dan tampaknya dia juga telah mengambil saham di pelabuhan Haicheng. Jika Anda memilih Haicheng, dengan bantuannya, Anda akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, Anda dapat membantu saya bertanya tentang situasi Tailai. Setelah saya kembali, saya akan memberikan pertimbangan yang komprehensif." Qin dengan cepat setuju, "Oke, Tuan Wade." Persis saat Charlie berada di meja makan dan tergoda oleh transportasi laut, di kota lain di dekatnya, di villa tepi danau, Su juga sedang makan, dan tiba-tiba menerima tip. Setelah mendengarkan buletin, dia langsung berkata kepada ZNN dengan wajah gelap, "ZNN, aku baru saja mendapat pesan bahwa Ito Takehiko dari keluarga Ito telah pergi ke Orous Hill." "Apa?" ZNN berseru, "Ayah, kenapa Ito Takehiko pergi ke Orous Hill? Keluarga Ito sepertinya tidak punya bisnis di Orous Hill." Orang tua Cheng Feng berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun saya tidak tahu bisnis apa yang dimiliki keluarga Ito di Orous Hill, saya pikir hal-hal kali ini tidak sederhana, karena beruang itu seperti saudara perempuannya, dan kesetiaannya semua bawahannya memilih untuk melakukannya. Tetaplah di Shangri-La di Orous Hill." "Shangri-La?" ZNN berseru, "Bukankah itu milik keluarga Wei?" Bab 2592. "Iya." Cheng Feng Su mengertakkan gigi dan berkata, "Orous Hill awalnya berada dalam lingkungan pengaruh keluarga Wade, milik wilayah keluarga Wade. Tiba-tiba Ito Takehiko pergi ke Orous Hill. Itu sendiri sangat aneh. Ia memilih menginap di hotel keluarga Wade. Itu bahkan lebih berbahaya." ZNN buru-buru bertanya, "Ayah, apa kamu khawatir keluarga Ito akan bekerja sama dengan keluarga Wade?" "Iya." Cheng Feng berkata dengan sungguh-sungguh, "Saat ini, industri pengapalan laut kita telah ditangguhkan secara keseluruhan. Untuk sementara, seluruh industri berada dalam kekacauan. Di satu sisi, karena penangguhan kami, ada kesenjangan besar dalam permintaan pengiriman internasional yang tidak dapat dipenuhi. Belum dihitung kenaikannya. Sebaliknya, kapal sewaan di tangan kita akan diserahkan kepada pemilik kapal. Setelah dirilis ke pemilik kapal, kapal-kapal ini akan menjadi barang yang bersaing satu sama lain oleh keluarga dan bisnis lain. Di antara mereka, ancamannya adalah yang terbesar, itu dari keluarga Wade." ZNN merenung sejenak, dan berkata, "Ayah, jika Wade dan keluarga itu mempertaruhkannya, itu akan sangat buruk bagi kita. Mungkin keluarga Wade akan sepenuhnya menggantikan keluarga Su karena kesempatan ini." Cheng Feng bersenandung, dan berkata dengan murung, "Jadi saat ini ada beberapa tugas yang harus kamu selesaikan secepatnya." ZNN buru-buru berdiri dan berkata, "Ayah, jika ada yang perlu saya lakukan, tolong beritahu saya." Cheng Feng berkata, "Aku ingin kamu pergi ke Orous Hill. Pertama cari tahu apa motivasi Ito untuk pergi ke Orous Hill, dan kemudian cari cara untuk menjalin kontak dengan Ito, dan kemudian upayakan kerjasama dengan keluarga Ito. Anda juga bisa mengemudi lebih tinggi.
Pertama, biarkan keluarga itu melepaskan kerja sama dengan keluarga Wade, lalu perlahan-lahan menjalin kerja sama dengan mereka. Kali ini kami tidak tahu berapa lama itu akan menghukum kami. Kita harus mempersiapkan keduanya. ZNN buru-buru berkata, Ayah, jika aku juga pergi ke Aurous Hill, maka tidak akan ada yang menjagamu di Suzhou. Saya tidak tahu apakah Anda berada di Aurous Hill sekarang, Anda tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Jangan khawatirkan aku. Cheng Feng berkata dengan ringan, tidak ada yang tahu bahwa saya di Suzhou. Jika mereka memarahi saya di luar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan saya. Jadi, Anda harus cepat dan menyelesaikan sesuatu dengan keluarga itu. Bahkan jika Anda tidak dapat berbicara dengan itu. Setelah keluarga mencapai kerjasama, kita tidak boleh membiarkan mereka bergandengan tangan dengan keluarga Wade. Begitu mereka berkumpul, maka kita akan mendapat masalah besar. Di mata Cheng Feng, keluarga Wade selalu menjadi musuh bebuyutannya. Keluarga Su dan keluarga Wade seperti dua pengganggu di desa. Dalam hal efektivitas pertempuran, keluarga Su sedikit lebih kuat dari keluarga Wade. Namun, jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, keluarga Su tidak dapat dengan mudah menang. Oleh karena itu, tidak ada konflik besar yang nyata antara kedua belah pihak. Sekarang, keluarga Su secara tidak sengaja menampar kakinya, dan lukanya tidak akan pulih untuk sementara waktu, jadi keefektifan pertempurannya sedikit lebih lemah daripada keluarga Wade, yang berarti situasi kedua belah pihak telah berubah, tetapi tidak ada pihak yang berani bertarung sampai mati satu sama lain. Namun, saat ini pelaku intimidasi di desa berikutnya mendatangi keluarga Wade sebagai tamu. Yang paling dikhawatirkan keluarga Su sekarang adalah bahwa keluarga Wade dan pengganggu di desa berikutnya akan bersatu untuk menghadapinya. Jika itu masalahnya, keluarga Su akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. ZNN berkata saat ini, Ayah, jika mereka berdua mencapai kesepakatan, maka kerja sama mereka selanjutnya akan ditentukan. Sulit bagi kami untuk memengaruhi pilihan mereka. Cheng Feng berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah jika mereka tidak bisa mengontrol pilihan mereka. Masalah besarnya adalah menemukan cara untuk membunuh Ito Takehiko di Aurous Hill dan kemudian melemparkan pot tersebut ke keluarga Wade. Pikirkan tentang bagaimana keluarga Matsumoto melakukannya. Mereka hanya ingin membunuh si Fei dan Xiu, lalu melemparkan pot itu ke keluarga Ito. ZNN ragu-ragu dan berkata, Ayah, kami telah menghadapi banyak masalah sekarang. Ruoli, Xiu, dan Leona semuanya menjadi sasaran dunia luar melawan keluarga Su. Jika kita terus terlibat dalam tindakan semacam ini, seandainya jika benar-benar terungkap, konsekuensinya akan menjadi bencana dan tak terpikirkan. Cheng Feng berkata dengan dingin, tidak terpikirkan. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang tidak terpikirkan. Setelah keluarga Wade dan keluarga Ito mencapai kerjasama, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang pesat di bidang transportasi laut. Sepertinya dalam beberapa bulan. Hancurkan semua fondasi kami. Jika kami kehilangan bisnis ini, kekuatan kami akan sedikit lebih rendah daripada keluarga Wade. Jika kita kehilangan bisnis ini dan dijemput oleh keluarga Wade, maka inilah masalahnya, kami akan lebih inferior dari mereka. Dengan mengatakan itu, Cheng Feng berkata dengan ekspresi dingin, bagaimanapun, kita tidak bisa membuang kue besar transportasi laut. Ambil langkah 10,000 mundur dan katakan, bahkan jika Cheng Feng tidak bisa makan semangkuk nasi ini, aku harus menghancurkan mangkuk nasi keluarga Wade ini. Sekarang, saya tidak bisa makan semangkuk nasi ini, siapapun bisa memakannya, kecuali keluarga Wade. Bab 2593. Ketika Charlie menyelesaikan perjamuannya dan pergi dari keluarga Song, ZNN sudah mulai berangkat ke Aurous Hill. Agar bisa menghubungi Takehiko Ito secepatnya, dia secara khusus mengatur agar stafnya memesan kamar hotel di Shangri-La dengan identitas lain. Dia juga tahu betul bahwa Shangri-La adalah milik keluarga Wade, jadi dia tidak hanya tidak bisa membiarkan keluarga Wade tahu bahwa dia tinggal di Shangri-La, tapi dia bahkan tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia ada di sana. Pergi ke Aurous Hill. Rencananya, setelah dia memesan kamar, check-in, dan menerima kartu kamar, dia akan menunggu di dekat Shangri-La Hotel. Ketika dia tiba, berikan dia kartu kamar, dan dia dapat melewati tautan check-in dan langsung masuk ke kamar hotel. Meskipun hotel jelas membutuhkan sistem nama asli saat ini, sistem nama asli hanya dapat diterapkan ke pembukanya.
Dan semakin tinggi level hotel, semakin banyak perhatian diberikan pada perasaan dan S3X pengguna. Selama para tamu yang masuk dan keluar berpakaian sopan, pada dasarnya tidak akan ada staf yang memverifikasi identitasnya. Charlie tidak tahu bahwa ZNN sedang dalam perjalanan ke Rose Hill. Dia pergi dari rumah Song dan memanggil ayah mertua tua Yakub di jalan. Begitu telepon terhubung, dia bertanya, "Ayah, saya sudah selesai di sini, bagaimana denganmu? Jika kamu sudah selesai, aku akan menjemputmu." Jacob tersentak dan berkata, "Charlie, aku hampir kelelahan. Kau cepat menyelamatkanku." Charlie bertanya dengan heran, "Ayah, ada apa denganmu?" Suara Yakub berkata dengan putus asa, "Jangan sebut itu, aku ditarik keluar oleh bibimu, dan kakiku hampir patah." Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mei Qing sakit dan tiba-tiba membawa Jacob keluar, yang tampaknya disebabkan oleh kekuatan fisik dan energi yang berlebihan. Dari sudut pandang ini, dosis pil permajaan ini masih tergolong besar. Segera, dia tersenyum dan bertanya pada Yakub, "Ayah, kamu mau lari kemana? Kirimkan saya lokasinya. Saya akan menjemput Anda." Jacob buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, saya akan mengirimkan posisinya." Setelah berbicara, Jacob buru-buru mengakhiri panggilan dan mengirimi Charlie lokasi di WeChat. Segera setelah itu, pesan teks lain dikirim, "Menantu yang baik, ayolah, kakiku akan patah." Charlie menjawab dan pergi ke lokasi. Saat ini, Jacob sedang duduk di tepi jalan di pinggir jalan, keringat mengucur di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan bermimpi hari ini. Dia ingin memanfaatkan penyakit Mei Qing untuk menyeduh atmosfer, dan suara ombak masih akan ada di sana, tetapi siapa sangka dia akan diseret oleh Mei Qing dan berlari di tepi sungai sepanjang malam. Dan kekuatan fisik Mei Qing secara mengejutkan bagus, sepertinya dia tidak lelah berlari, tetapi tubuh lamanya memiliki fondasi seperti itu, dan setelah setengah jam berlari, dia hampir kehilangan separuh hidupnya ketika lelah. Dia ingin menyerah sejak lama, tetapi karena dia tidak ingin Mei Qing meremehkannya, dia harus mengertakkan gigi dan bertahan. Namun, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia masih sangat tertinggal di belakangnya, jadi dia hanya bisa lari sendiri untuk sementara dan kemudian kembali. Jogging sebentar dengan Jacob, lalu lari keluar, dan seterusnya. Yakub lari sambil menangis tanpa air mata. Sekarang dia, apalagi mencoba mencari cara untuk menjaga suara ombak dengan Mei Qing, bahkan jika Mei Qing berinisiatif untuk bertanya, dia pada dasarnya tidak berdaya, hanya ingin cepat pulang dan berbaring. Charlie melaju dengan cepat ke lokasi. Ketika dia melihat Jacob, Mei Qing sedang berdiri di samping Jacob, melambai padanya dengan penuh semangat untuk memberi isyarat agar dia terus berlari, sementara Jacob sedang duduk di selokan jalan dengan rasa sakit di wajahnya. Melambaikan tangannya lagi dan lagi. Bab 2594. Charlie menepi dan menghentikan mobil. Ketika Yakub melihatnya, seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat, matanya bersinar. Namun, dia tetap sengaja tidak segera berbicara dengan Charlie. Ketika Mei Qing melihat Charlie, dia tersenyum pertama, "Charlie ada di sini." Melihat Mei Qing mengenakan pakaian olahraga yang ketat, Charlie diam-diam berseru, "Bibi ini memang idola pria paruh baya dan lanjut usia." Bagaimana sosok, penampilan, dan temperamen ini bisa dikatakan berusia 50 tahun? Jika dia berumur 30 tahun, kebanyakan orang akan mempercayainya. Segera, Charlie mengangguk dan tersenyum pada Mei Qing, dan berkata, "Halo, Bibi." Setelah berbicara, Charlie menahan dalam hatinya, dan dengan sengaja bertanya padanya, "Bibi, aku mendengar ayah berkata bahwa kamu sakit, mengapa kamu keluar dan lari? Dan corak Anda terlihat sangat bagus, sama sekali tidak sakit. Sepertinya kamu lebih baik dari yang terakhir kali." Mei Qing tersenyum dan berkata, "Awalnya saya demam tinggi, tapi ayahmu membawakan saya semangkuk bubur millet. Aku baru saja mendapatkannya." Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apakah buburnya begitu ajaib?" "Ini pertama kalinya saya mendengarnya." Mei Qing tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak tahu prinsipnya, tapi saya benar-benar baik-baik saja, dan tubuh saya merasakan kekuatan tanpa akhir." Charlie mengangguk dan menatap Jacob, yang sedang duduk di lantai dengan wajah memerah dan berkeringat deras. Dia bercanda, "Ayah, mengapa kamu tidak datang dengan semangkuk bubur millet?" Jacob berkata dengan marah, "Saya ingin tahu bahwa bubur millet memiliki efek ini."
Saya pasti membeli mangkuk ekstra saat itu. Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja mematikan topik, berpura-pura tidak berdaya, dan bertanya kepadanya, "Oh, Charlie, kenapa kamu datang begitu cepat? Bukankah saya mengatakan bahwa Anda menunggu setengah jam untuk menjemput saya? Aku masih harus berlari dengan bibimu." Charlie sedikit heran pada awalnya ketika dia mendengar kata-kata tuan olahragawan tapi segera sembuh. Agaknya, lelaki tua itu takut kehilangan muka di depan Mei Qing, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja, bertindak seolah-olah dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Jadi Charlie tersenyum dan berkata, "Sisi saya berakhir lebih awal, jadi saya datang ke sini lebih dulu. Jika Anda belum cukup berlari, Anda akan terus berlari untuk beberapa saat. Aku akan menunggumu." Segera setelah Yakub mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan cepat. "Jika kamu tidak lari, kamu tidak akan lari. Ini sudah larut. Maaf membuatmu menungguku." Charlie tersenyum dan berkata, "Menunggu? Saya tidak punya urusan serius sepanjang hari. Kamu tidak tahu. Selain itu, Claire ada pertemuan di Embran Group hari ini. Saya tidak terburu-buru untuk kembali." Jacob menatap Charlie dengan wajah pucat pasi dan berkata di dalam hatinya, "Itu karena aku memanggilmu menantuku setiap hari. Saat ini, Anda tidak tahu bagaimana menemukan saya pengunduran diri, dan Anda dengan sengaja menghancurkan platform saya." Memikirkannya, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata, "Oh, hanya mengingat, saya membuat janji dengan seorang lelaki tua untuk mengambil sesuatu dari rumahnya di malam hari. Sudah terlambat, atau ayo pergi ke sana dulu." Setelah berbicara, dia melihat ke Mei Qing dan berkata dengan nada meminta maaf, "Mei Qing, mengapa saya tidak datang ke sini hari ini dan saya akan lari bersamamu saat langit turun?" Mei Qing tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Oke, ini belum terlalu dini, kamu dan Charlie akan kembali. Sangat sulit bagimu untuk datang dan menjagaku sejauh ini, dan kamu telah berlari bersamaku begitu lama." Jacob ingin menangis tanpa air mata di dalam hatinya, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Ini semua adalah hal-hal sepele, atau kamu bisa pergi bersama kami dan membiarkan Charlie mengirimmu pulang." Mei Qing berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, "Oke, tidak menarik untuk lari sendiri, jadi tolong ganggu Charlie untuk menurunkanku." Charlie tersenyum dan berkata, "Bibi, kamu terlalu sopan. Masuk ke dalam mobil." Jacob segera membukakan pintu belakang untuk Mei Qing dengan rajin. Ketika Mei Qing hendak naik ke mobil, seseorang tiba-tiba berteriak karena terkejut, "Mei Qing, mengapa kamu di sini?" Bab 2595. Ketiganya mengikuti reputasi mereka dan menemukan seorang pria paruh baya berotot mengenakan celana pendek olahraga dan lengan pendek, berlari ke depan. Charlie tidak bisa membantu tetapi melihat pria paruh baya ini. Lawan tingginya hampir 1,8 meter, memiliki sosok yang sangat proporsional, dan memiliki garis otot di sekujur tubuhnya. Dia tampak hanya berusia awal 40-an. Selain itu, pihak lain berada pada hari yang dingin dan memakai sedikit pakaian untuk berlari, dan dia tahu bahwa kebugaran fisiknya sangat baik. Yang lebih jarang adalah pria ini sangat tampan dan memiliki rambut pendek yang tebal, yang sangat stylish. Ketika Yakub melihat pria ini, dia segera menjadi waspada, menatapnya dari atas ke bawah, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit rendah. Dibandingkan dengan pria ini, Jacob adalah pria paruh-baya biasa berusia 50 tahun. Dia biasanya tidak berolahraga, apalagi fitness, dan tidak memiliki pola makan dan kebiasaan olahraga yang sistematis. Energi dan jiwanya tertinggal jauh. Mei Qing juga terkejut saat ini dan berkata, "Oh, Tuan Wat, mengapa Anda ada di sini?" Pria parubaya yang dikenal sebagai Tuan Wat tersenyum sedikit dan berkata, "Apa kau tidak keluar untuk lari? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Semakin Jacob memandang roh orang lain, semakin cemburu dia, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mei Qing, siapa ini?" Mei Qing buru-buru memperkenalkan, "Jacob, ini adalah kolega saya di Universitas Lansia, Tuan Wat, Pollard Watt. Mr. Watt dulunya adalah profesor ekonomi dan manajemen di MIT. Dia juga baru-baru ini kembali ke China dan menjabat sebagai asosiate di School of Economics and Management of Rose Hill University of Finance and Economics. Dekan juga seorang profesor tamu di Universitas Senior." Ketika Charlie mendengar Rose Hill University of Finance and Economics,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, bukankah ini sekolah yang dihadiri Aosway? Setelah berbicara, dia berkata kepada Pollard Watt, Emer Watt, ini mantan teman sekelas saya di universitas, Jacob, di sampingnya, menantu laki-lakinya Charlie. Tanpa sadar Jacob bertanya, MIT? MIT apa? Kali ini, Pollard Watt berinisiatif menjelaskan kepada Jacob, Gentlemen, MIT adalah singkatan dari Massachusetts Institute of Technology, yang merupakan universitas di Amerika Serikat. Ekspresi Jacob segera menjadi sangat malu. Massachusetts Institute of Technology berada di peringkat di antara 3 universitas terbaik di dunia. Jacob juga seorang mahasiswa, dan tentu saja, dia pernah mendengarnya. Namun, dia tidak tahu bahwa singkatan dari Massachusetts Institute of Technology adalah MIT, jadi dia tiba-tiba menunjukkan sifat penakutnya. Melihat pria ini lagi, Jacob bahkan merasa lebih rendah, dia seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology. Untuk menjadi profesor di MIT, dia harus memiliki setidaknya gelar PhD gelar. Dan saya, baru saja lulus dari Universitas Zhongshan, pangkatnya 108.000 mil lebih buruk daripada dia, dan dia terlihat muda dengan tendon, sial, berdiri berhadap-hadapan dengannya, bertindak seolah-olah aku adalah paman keduanya. Melihat bahwa Jacob sudah lama tidak berbicara, Pollard tersenyum dan bertanya, Halo, Mr. Jacob, saya tidak tahu di mana Mr. Jacob sekarang. Meiking di samping memperkenalkan, Jacob adalah direktur tetap dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Kelompok hobi kaligrafi kami di University for Seniors sering berinteraksi dengan mereka. Pollard Watt mengangguk dan tersenyum, tanpa diduga, Tuan Jacob masih dalam lingkaran kaligrafi dan kaligrafi. Saya sebenarnya sangat menyukai kaligrafi. Saya telah berlatih beberapa hari sebelumnya, tetapi sekarang saya sibuk dengan pekerjaan, jadi saya tidak punya waktu untuk mengurusnya. Jika saya memiliki kesempatan, akan ada lebih banyak pembelajaran dari Tuan Jacob. Jacob tidak menyangka kualifikasi akademis dan latar belakang orang ini akan luar biasa. Ketika dia membuka mulut dia sangat rendah hati, dan tiba-tiba dia merasa bahwa dia telah kehilangan banyak arti, dan dia berkata, oh, akan ada kesempatan di masa depan. Setelah berbicara, dia dengan sengaja melihat ke arah Rolex di pergelangan tangannya dan berkata, Brother Watt, hari ini agak terlambat. Kita harus pergi dulu, maaf. Pollard tersenyum tipis, tidak apa-apa, Tuan Jacob harus sibuk dulu jika ada sesuatu.